Masih kurang semangat? Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Puji nama Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan saat hari ini kita siap untuk kita memulai ibadah kita, amin. Haleluya. Mari saya ajak saudara untuk kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk bersekutu denganmu. Kami siap Tuhan memberikan siap hati kami Tuhan, untuk kami boleh terfokus dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, beracaralah Engkau atas ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan dalam ruangan ini Tuhan, biarlah atmosfer surgawi terjadi. Biarlah sukacita, damai, sejahtera dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini bagi setiap kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik. Haleluya. Ucapkan syukurmu saat ini kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Oh, kami rindu meninggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Nyatakan sebab Ia baik, sebab Ia dahsyat, sebab Ia ajaib bagi setiap kita. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, sebab tidak ada mulut yang terdiam. Semua menyembah Tuhan, semua meninggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, sebab banyaklah yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, nyatakan dengan hatimu di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi dalam hidup kami, terjadi di hidup. Nyatakan Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ini pernyataan kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita mau nyatakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, sebab rancangan-Mu yang indah, indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak ada lembah kelam yang tidak kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Nyatakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar. Amin. Tangan-Mu yang menopangku, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Amin. Ku bersyukur Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Ku percaya, oh Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu amin. di dalam hidup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi nyatakan,
ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, Oh buat kasih buat setiamu kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Oh buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oh kami bersyukur. Oh buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi nyatakan ku bersyukur Tuhan. Oh
Seperti pujian tadi katakan Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau, mengatasi bumi, mengatasi langit. Sebab Engkaulah yang layak Tuhan untuk kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah, Engkau melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita yang baru, semangat yang baru, pemulihan, kesembuhan terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau, bersorak-sorai, karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk bersorak-sorai, mari bersama-sama nyatakan bersama saya, haleluya, amin, haleluya. Masih semangat saudara-saudara, amin. Masih semangat untuk datang di baitnya Tuhan, amin. Mari kita bersuka cita bersama, haleluya. Kami mau bersuka bersama dengan Engkau Tuhan, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey hey, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya
namamu. Baru setiap hari tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Hey, na 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 na. Bersama-sama nyatakan, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersama-sama, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri. Mari melompat bersama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh eh oh na 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 na. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Maaf ya, WL-nya tidak melompat, takut gograk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk terfokus kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Selalu kami nyatakan kami bersyukur sebab Engkau baik. Sebab kami percaya ada mukjizat di dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku
Sebab tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sebab ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bersama-sama ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, nyatakan ku menang. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Ku. Ku menang, Haleluya. ku menang bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang kami tahu, Engkau hadir di sini, Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, melihat setiap kehidupan kami. Engkau peduli kepada setiap pribadi kami. Engkau rindu membangun satu umat yang hidup senantiasa di dalam pengucapan syukur. Karena syukur itu mampu menghadirkan surga di bumi ini, menghadirkan surga dalam kehidupan kami. Apapun keberadaan kami, saat kami bersyukur, kami tahu surga hadir dalam hidup kami. Sehingga semua masalah persoalan apapun, kami yakin percaya Tuhan yang menyelesaikannya. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu pagi hari ini. Di dalam kami melangkah di tahun yang baru. Berikan kami kekuatan yang baru. Agar semangat kami tidak kendor. Tetapi 2025 kami semakin bersemangat. Semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin merindukan senantiasa untuk hidup dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu,
pakai menjadi saluran berkat-Mu, sehingga firman-Mu sampai dalam setiap hati kami, sehingga tidak ada satupun yang kelewatan, semua diberkati oleh Tuhan. Pulang tidak dengan hati yang hampa, tetapi damai sejahtera, kekuatan iman menjadi bagian dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk firman-Mu. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah masuk hari yang ke-12 Januari 2025. Puji Tuhan. Kita tinggalkan 12 hari di belakang sana. Tetapi keyakinan kita sebagaimana Tuhan itu menyertai kita di tahun yang lewat, kita mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan juga menyertai kita nganti gesang kita, angin kita lumampah ing tahun 2025. Nah yang dari Irian nggak tahu ini ya. Artinya Tuhan tetap menyertai kita di tahun 2025. Banyak prediksi ya. Bahkan dunia memprediksi bahwa tahun 2025 adalah tahun krisis. Ada yang berkata demikian. 2025 tahun yang sangat sulit menghadapi kesulitan. Itu kata dunia. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak menurut apa kata dunia, tetapi kita menurut apa kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara mau nurut apa kata Tuhan? Mempercayai apa kata Tuhan? Bukan apa kata dunia, tetapi mempercayai apa kata Tuhan ya. Dunia berkata sulit, krisis, tetapi firman Allah berkata ya, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Dunia berkata krisis, tapi anak Tuhan 2025 adalah tahun kebaikan, tahun kemurahan, tahun kebajikan Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun berkat daripada Tuhan, tahun-tahun di mana Allah akan bekerja lebih dahsyat mengangkat hidup saudara supaya saudara lebih lagi melekat kepada Tuhan. Itu kehendak daripada Tuhan ya. Sebab itu Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah apa? Kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di mana? Di bumi seperti di surga ya. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya kerajaan Allah hadir di bumi. Bumi ini menjadi seperti di surga. Puji Tuhan ya. Jadi tugas sebagai anak-anak Tuhan adalah menghadirkan surga di muka bumi ini. Tugas saudara ya. Bukan seperti orang luar sana membuli, mencemooh, mengejek ya, mencaci maki, mengumpat, memfitnah, mencari-cari kesalahan segala macam yang jelek-jelek di luar sana banyak. Itu bukan tugas orang Kristen. Tugas kita sebagai orang Kristen, orang percaya, menghadirkan surga di bumi, menghadirkan damai sejahtera di muka bumi. Karena berbahagialah orang yang mendamaikan orang, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yang lain. Kita adalah anak-anak Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan kita harus menghadirkan surga dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, dimanapun kita berada, surga hadir. Artinya Allah hadir, berkat Allah hadir dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita bikin orang kesengsem, kehadiran kita bikin orang seneng, kehadiran kita ini bikin orang tersenyum,
itu anak-anak Tuhan, ya. Bukan kita hadir bikin orang meleru, bukan. Tapi membuat orang tersenyum. Kenapa? Karena ada surga, ada damai sejahtera. Dan untuk menghadirkan surga, salah satu jalannya adalah mengucap syukur. Sebab itu minggu ini temanya adalah bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur dalam satu keadaan, betul? Bersyukur dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Biar nggak sepaneng, pantun dulu ya. Pantun dulu biar nggak sepaneng ya. Disambut nggih pantunnya. Burung kenari, burung tekukur. Lho kok meneng wae. Burung kenari, burung tekukur. Mantap. Terbang lepas kian kemari. Cakep begitu ya. Tiada hari tanpa bersyukur untuk napas yang Tuhan beri. Jadi baru kita bernapas ini harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Sebab itu bersyukurlah dalam segala keadaan. Yuk kita baca ayatnya 1:3. Mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Susah bunga, penak ora penak, seneng ora seneng, ya, sakit atau sehat, dalam segala keadaan Tuhan mau kita menaikkan syukur di hadapan Allah, karena syukur mampu menghadirkan surga, dan saat surga hadir semua beres. Amin. Puji Tuhan. Saat surga hadir semua apa? Beres. Saat Yesus hadir beres kabeh ya. Waktu surga hadir beres kabeh. Waktu Yesus hadir beres kabeh. Puji Tuhan. Ya. Dan untuk poin yang pertama, puji Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Oke, klik 1, puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi syukur itu bukan naik pengen syukur, bukan begitu saudaraku. Tetapi syukur itu adalah kehendak Allah. Ya. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bersyukur adalah kehendak Bapa. Jadi bersyukur adalah kehendak Tuhan. Ya. Walaupun saudara nggak punya apa-apa, tidak merasa apa-apa, tetapi paling tidak saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Kenapa kita bersyukur? Dalam ayat yang pertama, minggu yang pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Mazmur 107 ayat yang ke berapa itu? Pertama. Nah, biarlah ini dikatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. Kenapa Allah menghendaki kita bersyukur? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Puji Tuhan. Jadi walaupun belum dikai berkat jasmani, belum dikai apa-apa, langkah pertama harus bersyukur karena Tuhan sudah menebus kita. Menebus dari mana? Menebus dari maut. Ya. Waktu manusia melanggar perintah daripada Tuhan, Allah berkata, pada saat kau makan, engkau pasti mati. Ya. Pada saat kau makan, engkau pasti mati. Mati di sini, waktu saat kau makan, engkau
kehilangan hidup yang kekal. Kehilangan hidup yang kekal berarti terpisah dengan Tuhan. Terpisah dengan Tuhan artinya binasa. Kalau selamanya pisah dengan Tuhan, akhir kita adalah binasa. Sebab itu Allah menebus kita, Allah menanggung segala penderitaan untuk kita di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengembalikan yang hilang dari hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Sebab itu Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya siapapun yang percaya tidak apa? Tidak apa? Tidak binasa, tidak terpisah dengan Tuhan untuk selamanya, tidak kehilangan kehidupan kekal, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Ini dasar yang pertama untuk kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Itu adalah kehendak Tuhan. Karena sebelum kita menikmati berkat-berkat jasmani dan lain-lain, Tuhan sudah mengerjakan karya yang luar biasa, yang penting, yang sangat-sangat perlu untuk kita, yaitu Tuhan telah menebus kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan, dan memberikan kembali kepada kita hidup yang kekal. Sebab itu kita harus bersyukur, saudaraku. Rasa dikon ya. Saya dalam perjalanan kemanapun, ya di tengah jalan ya, kita ingat, Tuhan terima kasih ya. Mungkin berpuluh-puluh kali dalam sepanjang perjalanan untuk berterima kasih kepada Tuhan ya. Kemarin saya touring ke Indrayanti dan saya rodok banter, mobilnya juga rodok banter dari bawah. Jadi mobilnya juga makan jalan, saya juga makan jalan, dua-dua makan jalan, dua-dua pada salah ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih pertolongan, refleks, saudaraku. Langsung saya kepotkan ke pinggir, saudaraku. Langsung saya rem, anguk-anguk situ 5 meteran, saudaraku, anguk di situ. Ya. Apa yang keluar? Matur nuwun Gusti. Terima kasih Tuhan. Enggak membuat sesuatu yang kekhawatiran apa, karena tahu Tuhan beserta ya. Bukan kita sengaja, tapi karena sesuatu yang terjadi ya. Podo makan jalannya, karena jalannya kan sempit, ya. Jadi makan sidik mesti kena, saudaraku. Tetapi ada Dia yang menuntun, ya. Karena kita tidak lupa apapun yang kita alami, bersyukur dalam keadaan, segala keadaan, penak ora penak, bersyukur. Bersyukur adalah kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu dikon, harus bersyukur karena itu kehendaknya Tuhan. Kita melakukan kehendak Bapa, kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi bersyukur ya, harus menjadi gaya hidup kita. Ya, jadi penak ora penak sing metu bersyukur, saudaraku. Bersyukur, saudaraku. Ya. Ya, saya bersyukur bojoku dhisik galak banget, saudaraku. Bersyukur, galak banget bojoku. Nah, tapi memang baik buat saya. Saya wonge males, wonge ndablek, wonge slebor. Jadi Tuhan kasih sing gitu, getak-getak gitu supaya bangkit, saudaraku. Dan kalau aku tidak digetak-getak, aku nggak jadi seperti ini. Ya, saya menyadari itu. Sekarang saya tahu, ya istri saya seperti itu karena ingin membuat aku jadi baik. Sebab itu bersyukur, ya bersyukur, saudaraku. Ya, syukur. Coba enggak digetak-getak, enggak bangkit, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu bersyukur itu kehendak Allah. Kita harus kerjakan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mau bersyukur? Mau melakukan kehendak Bapa? Puji Tuhan. Bukan kehendaknya Opa Ishak, kehendak Bapa untuk kita bersyukur. Itu kehendak Tuhan bagi kamu. Jangan kita malas bersyukur, saudaraku. Bersyukur bukan harus berlutut jengkeng bersyukur, bukan, saudaraku. Saudara goreng tempe, so terima kasih Tuhan ya. Kepeletihan
lengo, tek, wah ora apa-apa. Matur nuwun Gusti Yesus ya. Selalu ada komunikasi dengan Tuhan dan selalu ada persembahan syukur dari hati. Ini menyenangkan hati Bapa. Nek Bapa disenangkan, ndeledek berkate, amin. Puji Tuhan. Berkate ndeledek, saudaraku. Ngerti ndeledek? Itu milih gitu loh. Jadi bersyukur pada Tuhan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, puji Tuhan. Mengucap syukur dalam segala situasi. Kata dalam segala hal menunjukkan bahwa kita harus mengucap syukur dalam semua situasi, baik suka maupun duka. Ini berarti bahwa kita harus memiliki pandangan yang positif dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik bagi kita. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil dan yang mengasihi Tuhan. Jadi bersyukur dalam segala situasi ya. Ini tidak mudah, memang tidak mudah. Piye iso bersyukur nek kelangan sing dicintai kaya Ibu Wiwit ya, aku wis kliwat dhisik ya. Itu ya memang enggak gampang bersyukur, tapi Tuhan menuntut harus bersyukur karena itu jalan satu-satunya waktu mengucap syukur. Ada sesuatu yang hadir dari sono untuk memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Jadi bersyukur ya. Kebanyakan manusia itu naik pena ya terima kasih bersyukur pada Tuhan. Nah, Tuhan yang naik ora pena besungut ya, bukan bersyukur nih besungut ya. Naik ora pena besungut ya, kecewa, gelong, glokro dan lain sebagainya. Ya. Tetapi Tuhan mau bersyukur di dalam segala situasi. Karena orang bisa bersyukur, dia adalah meyakini bahwa Tuhan itu baik. Amin. Sehingga Tuhan tidak akan berbuat yang tidak baik. Walaupun kelihatannya di depan kita enggak baik, kita tetap bersyukur karena kita tahu punya Tuhan yang baik. Bukan hanya Tuhan itu baik, tapi Tuhan itu mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Sebab itu kita mensyukuri walaupun kelihatannya enggak baik, saudaraku. Ya. Saya punya teman, dia buka mebel, ya, mebel, jual kursi dan lain sebagainya. Satu waktu dapat pesanan dari Jogja. Ternyata yang pesan itu perusahaan gede. Dia pesan kursi untuk yang cocok untuk orang Barat. Jadi sudah ada gambarnya, dipesan untuk apa namanya dikirim ke luar negeri, diekspor. Ya. Lalu dia pesan barang harus sudah dikirim, misalkan hari Senin jam 1 harus sudah sampai di Jogja. Ya. Karena memang mengerjakan itu susah, ya. Tapi akhirnya jadi juga. Lalu Senin itu dikirim ke Jogja. Ini bukan dongeng, tapi ini kesaksian, saudara. Ya. Sampai di Jogja jam 1:30 lebih. Ditolak. Ya. Janjinya adalah saklek sekali. Jam 1 harus sudah sampai di perusahaan. Tapi karena situasi jam 1:30 baru sampai di sana. Langsung saya bilang apa? Sampai di sini jam 1. Ini jam berapa? 1:30. Balik. Balik, saudaraku. Bikinnya susah. Pikir wah engko untuk hasil lumayan. Ya. Sampai di situ ditolak. Yang ngirim ini anaknya. Ya. Wah, langsung kupingnya abang anaknya ini juga. Canom, saudaraku. Ya sudah nang kono wis gembremeng. Ini adu mulut. Tapi ya sudah kalah janji, pulang. Ya. Pulang masih di halaman, mobil turun, wah wis misuh-misuh ra karuan, saudaraku. Ya, sing cah enom ini tadi sing misuh-misuh, sing ngeterke tadi, kecewa,
musuh-musuh, wes wes coba ngono. Wah, pokoknya kekecewaannya disuntak. Ya. Nah. Mamae jedul, "Ngapa ta kowe iki?" "Wah, ditolak gini. Wah. Lalu mamae dengan santai, mamae setuwa to, lho itu to mamae. Mamae santai, wis ra apa-apa. Dukne ning kono, bersyukur wae kepada Tuhan. Nah, ini beda to ya. Sing siji nom, rohanine cek dangkal, kesumet sing ra penak, langsung jedet, saudaraku. Ya. Orang nek rohanine dangkal, gampang jedet, ya toh. Ya. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Tuhan, waktu kejadian seperti itu, langsung di hati dia bilang, pasti ada kehendak Tuhan yang lebih baik daripada ini. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kekecewaanku tak lihat itu kekecewaan, tapi aku lihat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Krosine didukne ya di depan tokonya itu. Ya, wis didukne gitu aja, saudara. Jam 3 ada orang lewat di situ lihat krosi ini. Cik, kowe gawe krosi ku apik men? Iya, anu. Wih, bosku lagi gawe omah. Omah cocoke krosi gede-gede ngono kuwi. Tak tawakne ning bosku ya. Oh iya. Tawakne ning bose, saudara. Ya. Langsung diiyani, dibayar lebih mahal daripada harga yang ditentukan di Jogja. Mengucap syukur mendatangkan berkat, saudaraku. Jadi mengucap syukur dalam segala perkara. Ora penak pun tetap bersyukur. Kan dibalik tidak penak, Tuhan menyediakan sing penak. Ngombe jamu ki pahit sik. Ora nek ngombe jamu manis sik, nggih mboten. Mboten apa nggih? Bu Marni tahu minum jamu pahit sik apa legine sik? Pahit sik. Baru manis. Bar pahit manis. Ya, hidup ini juga begitu, saudaraku. Ya, jamu itu pahit tapi menyehatkan, saudaraku. Jadi kalau saudara menghadapi sing pahit-pahit, ojo gampang lokro, ojo gampang resulo, ojo gampang besengut, ya. Tetap memandang kepada Tuhan. Saudara punya Tuhan yang maha baik, itu pegangan kita. Tuhan itu baik. Jadi nggak mungkin Tuhan itu berbuat yang jahat dalam hidup kita. Tuhan pasti berbuat baik dalam hidup kita. Ya, sebab itu, ya. Buah anggur hendak dipetik, sayang jatuh patah dahannya. Ya. Buah anggur hendak dipetik, sayang jatuh patah dahannya. Selalu bersyukur itu lebih baik, karena mengeluh gak menyelesaikan masalah. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bersyukur itu baik, karena mengeluh itu gak menyelesaikan masalah. Bersyukur, berdoa, mepet karo Gusti, itu menyenangkan hati Tuhan. Punya anak sing bisa bersyukur. Coba Bapak Ibu sudah punya anak, kira-kira anak iki ora tau berterima kasih, seneng apa enggak? Ini nek putrane, turun Pak, pasti orang tuane seneng. Kadang ro nganti njaluk wis dikei, ro nganti njaluk wis ditukok kayak saudaraku. Demikian juga Bapak kita merindukan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang saja bersyukur di dalam segala situasi. Ya. Saya waktu menikah, ini sudah saya ceritakan, 6 tahun saya dalam penderitaan. Jadi 6 tahun itu hidup dalam penderitaan. Ya. Bisa dibilang di dalam penderitaan karena sebelum itu istriku itu uripe enak, saudaraku, disuplai. Tapi begitu nikah dengan saya, suplainya dipotong, kami hidup ya dengan iman, dengan jemaat cilik, sudah pokoknya dalam penderitaan. Ya. Satu waktu ya makan gitu, anaknya, Mi, kok lawe mong kaya ngene to Mi, gitu. Ya. Kok ndak dino kok mong ndok gitu anak-anak ini. Tapi maminya apa? Bersyukur wae, ya. Bersyukur
baik. Ana ndok ijik terima kasih nang isor kono ana sing ora duwe kaya ngene iki. Ya. Jadi istri saya ngajar anak-anak untuk bersyukur. Ya. Satu waktu kulambine wis elek-elek saudaraku. Mi, bajuku sekolah kaya ngene. Mamine ngajar bersyukur. Berdoa nek kowe berdoa. Ya. Nurut cah loro masuk kamar berdoa, satu TK, satu kelas 2 masuk kamar. Bar kok kamar, di kelambine udah berdoa. Ya tunggu. Berterima kasih terus. Terima kasih percaya nek Tuhan beri. Terima kasih. Ya iso terima kasih ora. Matur nuwun Gusti ya, apik matur nuwun. Terima kasih sampai kok diparingi. Ya. Hari yang ketiga ada orang datang memberi baju 45 potong baju baru. Pas untuk 2 anak ini, saudaraku, baju baru. Wonge ora kenal, ya, bukan baju bekas, baju baru. Ternyata mereka adalah toko konveksi, tapi bangkrut, ganti haluan jadi toko besi. Lah, pakaiannya dikasihkan. Lah ada ingat, enak Om Ishak, ono tante Ipane kono, ndi omahe kono. Lalu dikirimi. Ya. Dunia berkata kebetulan, tapi orang percaya bukan kebetulan. Tuhan mendengar doa sekalipun anak-anak yang masih kecil ini, karena dia mempunyai hati yang tulus. Dia bersyukur, berterima kasih, nurut ajaran orang tua, kon bersyukur. Ya. Dan anak-anak saya membanggakan saya. Yang membuat saya bangga bukan karena mereka sugih, nggak ada yang sugih, saudaraku. Tidak ada. Mereka masih kadang orang tuanya perlu nolong mereka. Tetapi yang membanggakan saya, mereka mewarisi apa yang saya ajarkan kepada mereka. Dalam segala penderitaan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang mereka dapat lakukan, tetap melayani Tuhan dengan talenta mereka masing-masing. Ada yang sakit parah, tidak pernah mengeluh, WA-nya isinya bersyukur kepada Tuhan. Itu membanggakan hati saya, karena doa saya hanya berikan anak-anakku hati yang mengasihi Tuhan, beri anak-anakku roh yang takut akan Tuhan, dan beri anak-anakku iman yang kokoh. Kalau itu ada dalam hidup mereka, apapun yang terjadi, mereka tidak akan terlepas dari Tuhan. Dan saya yakin percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka, dan kenyataan semakin hari Tuhan semakin memberkati. Puji Tuhan. Bersyukur dalam segala situasi. Yang terakhir, puji Tuhan, haleluya, mengucap syukur sebagai bentuk ketaatan. Ya. Mengucap syukur adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita mengucap syukur, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya dan menghargai segala yang kita miliki. Ya. Apakah kita sudah mengucap syukur sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah? Jadi syukuri ketaatan kepada Allah, karena syukur adalah kehendak Allah. Waktu kita bersyukur berarti kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab itu Alkitab katakan bersyukurlah, itu perintah. Ya, bersyukurlah itu perintah, dan perintah itu harus kita lakukan. Sehingga Allah mau membentuk kita sebagai umat Tuhan yang taat. Ya. Kalau kita taat bersyukur, kita akan taat segala-galanya, saudaraku. Ya. Ya, taat kepada Tuhan. Ya. Artinya kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ternyata dalam Alkitab ini mereka yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang menghidupi firman Allah, orang-orang yang melakukan firman Allah. Saat firman Allah itu dilakukan, saat firman Allah ditaati, lalu terjadi mujizat. Ya. Kapan saudara sembuh? Kalau dikasih obat, ke dokter, kasih resep, beli obat. Kapan saudara sembuh? Waktu minum obat, betul enggak?
Kalau resepnya dibiarin aja di situ, bisa nyembuhkan saudara? Enggak bisa. Obatnya di ler di situ sembuh enggak, harus dimakan. Firman Allah harus dilakukan, firman Allah ditaati. Sebab itu Tuhan mengajar kepada kita untuk kita terus membaca firman Allah supaya saudara menemukan janji-janji Tuhan. Ada banyak janji. Janji kesembuhan, janji keberkatan, janji pertolongan, beribu-ribu janji Allah. Saat saudara baca itu, saudara percaya itu, saudara pegang itu, saudara syukuri itu, maka firman itu hidup. Dan firman itu akan mengerjakan karya yang dahsyat dalam kehidupan orang yang taat bersyukur dan mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Ayo kita percayai, kita yakini. Tahun 2025 aku yakin aku menikmati kebaikan Tuhan, aku menikmati kasih sayang Tuhan, aku menikmati kesehatan dari Tuhan, aku menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua yang baik akan aku nikmati karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang maha baik. Coba kita baca satu ayat, Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17, puji Tuhan. Atau yang ketemu tolong langsung baca. Yakobus pasal 1 ayat 17. Ketemu? Yakobus 1 17. Ya. Amin. Amin. Segala yang baik datang dari atas. Kita punya sumbernya dari atas, sumbernya surga. Lalu, yuk kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya kebaikan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Sekali Tuhan itu baik, selamanya baik. Tuhan itu setia, selamanya setia. Dan saudara dapat pegang apa yang dijanjikan oleh Allah, dan itu pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Tuhan mau mahkotai tahun dengan kebaikan, dan kebaikan itu datangnya dari atas, dari Bapa. Ayo kita hidup taat kepada Bapa, mengasihi Bapa, bersyukur kepada Bapa, memuliakan Bapa. Semua yang baik yang dijanjikan oleh Allah pasti mengalir dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Jalan-jalan ke Mataram, ingin berlari penatlah kaki, atau jalan-jalan ke Mataram, ingin berlari penatlah kaki. Kalau ingin hidupmu tentram, syukuri apa yang kau miliki. Ojo ngelangak. Ya, nek saiki kompor minyak, disyukuri, terima kasih. Coba nek kompor ra iso masak, walaupun itu minyak. Nanti waktunya kasih kompor gas, mungkin waktunya lagi kasih kompor listrik, ya naik saudaraku. Tapi apa yang kita ada, syukuri. Jangan kita susah karena yang tidak ada dalam hidup kita bikin kita susah, saudaraku. Ya, bikin kita susah. Puji Tuhan. Syukuri apa yang ada. Ya, puji Tuhan. Aku kontrak rumah seperti itu, tak syukuri, enak, tentrem. Puji Tuhan. Duwene motor, disyukuri saudaraku. Tuhan memberi kekuatan untuk naik motor, kan begitu. Tuhan itu melengkapi kita. Ya. Nek duwene motor pasti Tuhan beri kekuatan untuk bisa menaiki motor itu. Sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan, dan sampai besok dan sampai selamanya Tuhan itu kekuatanku. Jadi syukuri apa yang Bapak Ibu miliki. Sing wis ana diuri-uri, diopeni, aja disia-sia. Karena mereka yang ada akan diberi. Nek yang ada disia-siakan, dipendem, ora
Kalau dikasih iya toh, talenta itu harus disia-siakan, dipendem. Ya, tidak berkembang. Mari yang kita miliki, apapun yang kita miliki, terima kasih. Itu pemberian daripada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala keadaan, itu adalah kehendak Tuhan bagi kamu. Bapak Ibu bersyukur, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita puji Tuhan. Musik. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Nyanyi itu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan, kita renungkan firman Allah. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus. Pujikan keluar dari dasar hati saudara sebagai persembahan di hadapan Allah, sebagai ucapan syukur saudara oleh karena kebaikannya yang telah dinyatakan di dalam hidup saudara. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur, kan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita katakan bareng-bareng. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berikan kami hati yang selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena itu adalah kehendak-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik susah maupun senang,
baik sakit maupun sehat, baik berkelimpahan ataupun kekurangan, segala situasi dan segala keadaan, ajar kami bersyukur. Karena hidup kami tidak dipengaruhi oleh keadaan, hidup kami tidak dipengaruhi oleh situasi. Orang beriman hidupnya dipengaruhi oleh Tuhan, hidupnya dipengaruhi oleh kuasa Tuhan, hidupnya dicengkeram oleh roh Tuhan, hidupnya dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Berikan kami kekuatan iman untuk meyakini kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga sepanjang tahun ini kami yakin dan percaya kami akan menikmati semua kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu, naungan-Mu, pertolongan-Mu, kesehatan-Mu. Kami yakin percaya 2025 menjadi berkat di dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin semangat di dalam kami mengiring Tuhan, semakin semangat di dalam kami berbakti kepada Tuhan, semakin semangat kami mengasihi Tuhan, makin semangat kami mengasihi sesama kami, karena kebaikan Allah mengalir dari hidup kami menjadi kebajikan bagi banyak orang, sehingga hidup kami menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, yalah firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, menjadikan kekuatan hidup kami, sehingga kehendak rencana-Mu terjadi, digenapi di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gitu Tuhan. Matur nuwun Gusti berkahi. Jemaat Tuhan diberkati dengan firman Tuhan, amin. Mengucap syukur senantiasa, haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang petugas kolektor untuk boleh maju ke depan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih
kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita dan kita berdoa bagi persembahan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Tidak hentinya kami terus mengucap syukur kepadamu atas segala setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami, bagi ibadah ini. Kami bersyukur jika kami boleh memulai ibadah kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersorak-sorai, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Dan kami percaya orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi, bahkan setiap tangan yang belum dapat memberi, Tuhan Kau juga yang memberkati. Dan berikanlah hikmat marifat-Mu bagi setiap pengelola persembahan di tempat ini, supaya apa yang boleh dipersembahkan untuk Tuhan boleh memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberi dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan bersama-sama melihat warta jemaat sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Kita memasuki tahun baru, tahun 2025, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau 2024 Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Kita memasuki bulan Januari di tahun 2025, dan kita percaya bahwa tahun 2025 adalah tahun bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Januari ini gereja kita mengambil tema yaitu memulai tahun dengan hati yang bersyukur. Memulai tahun dengan hati yang bersyukur. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Artinya bahwa dalam setiap aspek hidup kita, baik dalam masa padang gurun maupun dalam masa suka, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itu kekuatan daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung dalam gereja kita. Kita akan bersama-sama menikmati dan kita bersama-sama merasakan mujizat Tuhan, bahwa memasuki tahun yang baru ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hati yang bersyukur adalah kekuatan daripada Allah. Saudara, saya tunggu saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kemudian ada doa intim pribadi setengah 9 pagi sebelum ibadah raya dimulai. Ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Kemudian ada ibadah Crown atau ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Dan ada ibadah Joyce Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi juga di tempat ini. Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ada info yang berulang tahun di minggu ini. Ada yang pertama Ibu Elizabeth Nino. Silakan maju ke depan, akan didoakan. Silakan Ibu Nino, berulang tahun di tanggal 9 Januari. Kemudian yang kedua ada Yemima Rorensia Putri. Anda? Oh, Putri, silakan 10 Januari. Wah, barengan ya Bu. Kemudian ada Ibu Yohana Wiwit. Ya, silakan Ibu maju ke depan, bersama-sama akan didoakan oleh Bapak Pendeta kita. Sorry, aku tuh refleks mau ke sini soalnya takut manging gitu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mulai tahun ini akan diumumkan siapa yang berulang tahun di tahun bulan Januari.
di minggu ini Bapak Ibu. Nanti minggu depan ada yang lagi yang berulang tahun. Jadi minggu ini yang berulang tahun Ibu Nino, puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan ditambahkan usia. Kemudian Mbak Putri tanggal 10 Januari, kemudian Ibu Wiwit hari ini, tepat hari ini ya. Oleh kemurahan Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan angkat tangan kita berdoa. Oma Christine akan mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun pada ibu dan pemudi yang berulang tahun pada pagi hari ini. Silahkan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama berdoa. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Nino di hari ulang tahun tanggal 9 Januari. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan sendiri, dan Tuhan tetap membuat Ibu Nino menjadi sehat, gemuk, diberkati Tuhan, sehat sejahtera di dalam perlindungan Tuhan Yesus yang nyata setiap hari. Terima kasih, dan terus menjadi berkat untuk suaminya yang belum menerima Tuhan. Tolong Bapak rumah tangga Ibu Nino ini menjadi terang Tuhan yang besar, agar semua keluarga bisa bersama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, pakai Ibu Nino menjadi berkat Tuhan yang luar biasa, menjadi ibu yang hebat, kuat, terus dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, demikian juga untuk Yemima Rorencia Putri, 10 Januari tepatnya, diberkati Tuhan, masa depannya dituntun Tuhan terus, masa depannya cerah, masa depannya dalam perlindungan Tuhan, masa depan yang baik Tuhan taruh dalam kehidupan Putri. Terima kasih, berkati studinya, berkati segala langkahnya, dijauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik, karena Tuhan Yesus setia mendampingi. Terima kasih untuk Ibu Wiwit juga, Tuhan penuh kasih sayang buat ibu ini. Tetap kuat, tetap percaya, Tuhan Yesus melindungi, mendampingi siang dan malam. Berkat Tuhan terus tercurah, berkat Tuhan terus tercurah, damai sejahtera tertanam di dalam hatinya, kekuatan dari Tuhan Yesus bertambah-tambah. Terima kasih sekalipun orang yang dikasihi, dipanggil Tuhan, tetapi Tuhan tidak membiarkan sendiri. Tuhan ada menjagai sepanjang hidupnya. Terima kasih, kami terima berkat Tuhan yang luar biasa di hari ulang tahun ibu-ibu ini. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan laporan keuangan Natal tahun 2024. Waktu dan tempat saya persilahkan. Michael bisa bantu untuk memberikan laporan ini. Cek. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan pemasukan Natal pada 2024 dengan rincian dari persembahan kedua di bulan Januari sampai dengan November sebanyak 1.723.000. Kemudian persembahan Natal pada tanggal 8 Desember 2024 sebanyak 442.000.
persembahan Natal di 25 Desember 2024 sebanyak 1.128.000, kemudian persembahan Natal di tanggal 29 Desember 2024 sebanyak 408.000, dan sisa nado Natal di Kemuning sebanyak 1.134.000, dan total pemasukan sebanyak 4.835.000. Kemudian untuk rincian janji iman, untuk rincian total janji iman terkumpul sebanyak Rp5.800.000. Kemudian berikut merupakan rincian dari pengeluaran dana Natal tanggal 8 Desember di Kampung Kemuning. Next. Sebelumnya. Untuk rincian pengeluaran Natal 2024 terdapat total pengeluaran sebanyak Rp4.212.000 dengan sisa saldo dari total pemasukan Rp4.835.000 dengan total pengeluaran Rp4.212.000 dengan sisa saldonya Rp623.000. Demikian informasi dari kami. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Feby. Jadi Bapak Ibu, untuk laporan keuangan yang akan di-share di grup gereja ya. Jadi Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana perincian secara detail pemasukan, janji iman, persembahan, semuanya ada di laporan keuangan. Mbak Feby bisa bagikan di grup laporan keuangan, siapa yang memberikan janji iman, semuanya ada di situ, kita terbuka semuanya. Dan sisa saldo pada Natal tahun 2024 ada 623. Puji nama Tuhan ya. Oleh kemurahan Tuhan ada sisa. Itu karena semua kebaikan Tuhan. Itu saja. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Ada tambahan lagi pengumuman? Tidak ada ya? Baik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu, di tengah kita ada Ibu Surono. Ibu Surono, betul ya? Beliau
Saat ini ada hal yang membuat beliau datang ke gereja, dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Saya undang Bu Surono maju ke depan. Pak Ishak bisa maju ke depan, kita berdoa. Ibu Surono sudah mengalami sakit agak lama Bapak Ibu. Dan pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara seiman, kita akan bersama-sama berdoa. Percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Dan pagi hari ini anugerah Tuhan, dan tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Ishak, bukan kebetulan jika Ibu Surono ada di tempat ini. Tuhan punya rencana yang baik, dan pagi hari ini sebagai saudara seiman kita akan mengarahkan tangan kita berdoa, kiranya Tuhan yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Pemujikan-pujikan ini hamba Tuhan akan berdoa untuk Ibu Surono. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang Dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Engkau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami diajar untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, suka atau tidak suka. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami untuk kami mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam keadaan kami. Karena ada kekuatan Allah dalam mengucap syukur. Ketika kami mengucap syukur, tanda bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau memberkati kami.
Kami datang dengan segala pergumulan kami. Dengan iman kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan menolong membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Terima kasih Pak. Doa untuk saudara kami yang hari ini tidak hadir, Engkau tilik satu persatu, Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara meyakini doa berkat ini, doa imam ini, aminkan dengan iman Bapak Ibu Saudara, dengan yakin dan percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati hidup nikahmu, diberkati usahamu, diberkati setiap tangan yang kerjakan. Langkah kakimu disertai Tuhan, dan orang akan melihat engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.